Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Para Alter Egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 28. Di awal video ini tentu saja Hanstu yang tak bisa memberitahu dari mana ia mendapatkannya hanya tertawa mengatakan jika selalu ada cara untuk mendapatkannya dimanapun. Karena sebenarnya ia mendapatkan alat sihir itu berkat Diana yang menunjukkan toko alat sihir berkualitas tinggi. Selain itu, ia juga berhasil mengumpulkan informasi dari klan Parkola yang saat ini tak membuat keributan. Lalu, di saat Soran memberitahunya jika merica yang dipesannya sudah disimpan di gudang, Hanstu pun menjelaskan jika merica itu akan dijual oleh temannya. Selain itu, ia juga telah selesai dengan pembersihannya, di mana para vampir garis keras yang bersembunyi atau pura-pura menyerah, ia sudah mengidentifikasi dan juga mengeksekusi mereka semua. Tentu saja, hal itu membuat Soran kegirangan, karena sekarang klannya akan aman seperti biasanya. Lebih jelasnya, klannya hanya perlu menjual alat sihir dan merica secara berkala. Namun, di saat Hanstu ingin mempercayakan urusan administrasi klan heterosis kepada Soran, Soran malah merasa ragu. Bisakah ia mempertahankan klan dengan baik sendirian? Karena ia tak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sehingga Hanstu pun terpaksa meyakinkannya dengan mengatakan jika Soran adalah orang kompeten yang ia percaya. Dan kalau itu Soran, ia yakin Soran akan melakukannya dengan baik. Seketika itu juga, Soran pun dipenuhi rasa percaya diri yang banyak karena orang yang dianggap tuannya itu telah menaruh percayaan kepadanya. Lalu, setelah menyemangati Soran dengan menggunakan kalimat dari drama-drama, Hanstu pun bisa melanjutkan rencananya untuk memulai penaklukan klan Parkola. Di mana berdasarkan informasi yang diberikan Diana, Hanstu yang telah menyelidikinya pun menemukan markas mereka, yang mana akan menjadi sumber dari darahnya. Kemudian, setelah menyusup ke dalam markasnya dengan menggunakan skill konsil, Hanstu pun melihat seorang yang terasa familiar, yang mana adalah Rosilika yang sedang minum sendirian sembari menggerutu. Berapa lama lagi harus hidup seperti ini? Karena minum sendirian itu terasa sangat sepi sekali. Seketika itu juga, Hanstu yang merasa bisa memanfaatkannya pun menonaktifkan skill konsilnya sembari mengatakan jika Rosilika masih saja belum berubah dari kebiasaan buruknya. Terlebih, hari ini banyak wajah yang familiar untuknya. Namun, meski Hanstu mengenalnya, Rosilika sendiri malah sama sekali tak mengenalnya, di mana Rosilika terus menanyakan namanya sembari menuangkan minuman yang telah dicampur dengan darahnya. Akan tetapi, saat Rosilika menawarkan minuman itu dengan embel-embel sebagai bentuk rasa kesopanannya, Hanstu yang sudah merasa aneh dengan sikapnya pun sejak awal langsung saja menolaknya. Sehingga Rosilika yang awalnya berniat mengelabuinya terpaksa menyerangnya secara langsung dengan sihir ikatan darah tingkat tinggi yang ada di minumannya. Pada saat itu, Rosilika berteriak, berani-beraninya orang asing sepertinya menginvasi markas klan Parkola. Meski ia tahu identitasnya, tapi ia tak akan melepaskannya begitu saja. Sayangnya, meski Hanstu sempat terkejut sebentar karena tak menduga jika reaksinya akan langsung menyerangnya. Serangan semacam itu bukanlah apa-apa baginya, yang bisa dengan mudah membalikan serangannya. Hingga Rosilika pun terkejut sendiri. Bagaimana mungkin darahnya menyerang dirinya sendiri? Mungkinkah vampir di depannya ini bisa memanipulasi darah dengan bebasnya? Karena setidaknya, vampir yang bisa melakukan itu ada di tingkatan True Blood. Hal itu pun membuat Rosilika yang tak bisa melawannya hanya bisa mengancamnya dengan mengatakan jika wilayah ini adalah teritori klan Parkola dan orang luar yang menyusup itu melanggar peraturan. Melihat sikapnya yang seperti itu, Hanstu yang merasa jika Rosilika benar-benar tak mengenalnya pun harus merubah rencananya, di mana daripada menjelaskannya, ia mungkin bisa memanfaatkannya lebih jauh. Dengan begitu, Hanstu pun segera berusaha menipunya dengan memberitahunya mana ada yang melanggar peraturan, karena ia juga garis keturunan tak langsung dari Parkola. Untungnya, meski awalnya Rosilika menganggapnya berbohong, setelah ia pikirkan lagi, ia pernah mendengar sebuah rumor kalau dulu ada anggota klannya yang dibuang, sehingga
Meski Hansu benar-benar tak mengetahui akan hal itu, Hansu pun bisa memperkuat kebohongannya, di mana ia mengaku berasal dari anggota klan yang dibuang itu dan meminta Rosilika untuk bekerja sama agar ia bisa meminjamkan kekuatannya. Meskipun begitu, Rosilika tetap saja menolaknya karena meski Hansu dari keluarga cabang sekalipun, ia tak punya alasan untuk mendengarkannya, yang membuat Hansu tak punya pilihan lain selain menggunakan cara paksaan. Seketika itu juga, Rosilika pun berteriak karena Hansu dengan paksa memasukkan kristal darah pada tubuhnya. Terlebih, setelah sakitnya mereda, Rosilika merasakan sebuah perasaan aneh, perasaan yang menyesakan, dan di saat yang sama, rasanya seperti masternya sudah berubah. Namun, di saat Rosilika masih kebingungan dengan perasaannya, Hansu tiba-tiba bertanya padanya, apakah Rosilika bisa memberitahu semua yang diketahuinya. Sehingga Rosilika yang tak bisa menolak perintahnya pun menjelaskan jika True Blood yang mengawasi Thalia adalah Nona Presia. Kalau ia harus menjelaskan ciri-cirinya, sudah jelas Nona Presia ini adalah pengguna Demonic Eyes. Keesokan harinya, di sebuah bukit yang berhadapan langsung dengan kerajaan Thalia, seorang gadis vampir nampak tengah menikmati pemandangan di sana, di mana di saat pelayannya datang menuangkan teh untuknya, sembari bertanya apakah hari ini juga dia menikmati dunia manusia. Gadis vampir yang dipanggil Nona Presia itu pun mengiyakannya, karena di sana selalu menarik untuk diamati para manusia yang berusaha payah untuk hidup di tengah tubuh yang lemah. Mendengar hal itu, pelayannya pun memberitahunya jika dari apa yang ia dengar, denominasi Protestan yang baru memperluas pengaruhnya di para palasi. Meskipun begitu, Presia dengan santainya menjelaskan tak perlu mengatakan hal itu, karena kerajaan Thalia ini sudah jadi milik Clan Parkola yang menyamar sebagai seorang bangsawan manusia, dan menekan kerajaan saja akan menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Namun tepat setelah Presia mengatakan itu, Hansu muncul menghabisi pelayannya sembari bertanya apakah benar dia Presia yang mengawasi Thalia. Sehingga Presia yang nampak tenang pun menatapnya, karena sebelumnya ia tak pernah melihat wajah seorang True Blood sepertinya. Lalu di saat Hansu mengatakan jika Presia bisa menganggapnya jadi keturunan cabang, ketenangan yang ditunjukkan Presia dengan cepat menghilang, di mana ia menggunakan Demonic Eyes-nya untuk memaksa Hansu berlutut, karena seorang keturunan darah cabang sepertinya malah berani membuat masalah tanpa tahu tempatnya. Sayangnya, meski Presia telah menggunakan Demonic Eyes-nya, malah Presia sendiri yang terkejut karena Hansu bisa memantulkan Demonic Eye miliknya. Terlebih, Hansu dengan santainya memberitahunya jika ia sudah tahu soal kemampuan miliknya, dan fakta bahwa kemampuannya tak berpengaruh harusnya membuat Presia tersadar apa artinya. Oleh karena itu, Hansu pun balik bertanya, sekarang siapakah yang tak tahu tempatnya? Seketika itu juga, Presia yang semakin yakin jika pemberi yang dilawannya ini merupakan seorang True Blood pun menggertakkan giginya menegaskan sebenarnya petujuannya dengan menyerang pihaknya di tengah-tengah wilayah Clan Parkolak begini. Sehingga Hansu yang tak berniat menyembunyikan niatannya pun memberitahunya bukankah tujuannya sudah jelas jika ia ingin mengambil semua hal miliknya di Clan Parkolak. Mendengar hal itu, Presia pun tersenyum meremehkannya karena ia tak tahu jika Hansu ini bodoh atau hanya sekedar berani. Tetapi ada satu hal yang harus diingatnya, yaitu ia juga merupakan seorang True Blood sepertinya. Tepat setelah Presia memberinya peringatan, Hansu pun dikejutkan dengan pergerakan secepatnya yang buatnya tak bisa bereaksi dengan tinju serangan kejutannya. Sehingga Presia yang semakin meremehkannya pun bertanya, apa Hansu benar-benar berpikir omong kosongnya akan berhasil dengan skill selemah itu, sampai Hansu bahkan tak bisa menghindari serangannya ini. Tentu saja, di saat yang sama itu juga, Hansu tersadar jika Presia ini merupakan seorang pendekar bela diri. Begitu jauh dari yang ia perkirakan jika Presia ini merupakan pengguna sihir karena menggunakan Demonic Eye. Terlebih, baru saja Hansu menyadari hal itu, Presia kembali menyerangnya dengan menggunakan payungnya layaknya sebuah pedang. Sehingga bersamaan dengan Hansu yang terpental semakin yakin jika Presia ini merupakan petarung tipe fisik,
Presia sendiri malah semakin bersemangat karena Hanzo masih bisa bertahan dari serangannya, yang buatnya penasaran apakah Hanzo bisa menahan serangan lanjutannya juga. Tentu saja, Hanzo pun tak hanya tinggal diam, di mana ia segera berusaha menghindari serangan lanjutannya karena Presia bahkan memegang payungnya dengan teknik yang sempurna, yang mana juga berarti jika payungnya itu bukanlah hanya untuk penampilan saja. Namun, di saat Hanzo berusaha keras untuk terus menghindari serangannya, tiba-tiba saja Presia memberitahunya jika menghindar tak akan menyelamatkannya selamanya. Presia yang tak berniat memberi tempat untuk lari pun langsung menggunakan skill khusus miliknya, sehingga Hanzo yang mengira jika skill tersebut adalah skill area of effect bereaksi dengan langsung memotongnya. Akan tetapi, meski Hanzo berhasil memotong skill milik Presia, Hanzo malah kebingungan sendiri karena ia tak melihat Presia dimanapun. Terlebih, saat Hanzo kebingungan bertanya-tanya kemanakah perginya Presia ini, tiba-tiba saja Presia muncul menyerang lehernya dari belakang, yang membuat Hanzo langsung terjungkal dengan kepalanya yang telah terpotong. Tentu saja, hal itu membuat Presia semakin sombong karena merasa pertarungannya telah berakhir dengan cara yang membosankan. Namun, baru saja Presia akan pergi dari sana, ia dibuat tersentak ketika melihat Hanzo yang ia kira telah mati bangkit kembali sembari bertanya, apanya yang telah berakhir? Siapa yang bilang kalau Presia bisa memutuskan kapan berakhirnya pertarungan mereka? Karena untuknya, pertarungannya baru saja dimulai. Tentu saja, Hanzo yang kembali bangkit seperti sedia kala membuat Presia merasa aneh sebab ia melihatnya dengan jelas jika tadi ia telah motong lehernya. Terlebih, Hanzo sama sekali tak memberitahunya jika Hanzo mempunyai skill yang disebut Hybrid Evolution, sehingga Presia pun merasa takjub karena selain tuanya, ia bisa menghitung dengan satu tangan jumlah True Blood yang berhasil selamat setelah menerima serangannya. Meskipun begitu, melihat Presia yang seperti itu, Hanzo sendiri menyadari bahkan mengakui kalau Presia punya kemampuan yang melebihi kekurangannya. Oleh karena itu, agar Presia lebih sempurna, Hanzo pun memberitahunya jika ia bisa membuatnya jauh lebih kuat dari yang sekarang kalau Presia mau mengikutinya. Seketika itu juga, tanpa pikir panjang, Presia pun menolaknya dengan tegas karena baginya dari semua orang yang ada, beraninya Hanzo menghinanya dengan tawaran seperti itu. Tapi sayangnya, di saat Presia akan kembali menyerangnya dengan niatan jika ia akan membuat Hanzo jadi bantalan berlubang sampai Hanzo tak bisa berdiri lagi, tiba-tiba saja tubuhnya tak bisa bergerak karena Hanzo telah mengaktifkan sihir darah yang ia buat secara diam-diam di tanah. Sehingga di saat Hanzo yang tak punya pilihan lain berniat untuk menggunakan paksaan, Presia pun hanya bisa bertanya-tanya sejak kapan Hanzo membuat sihir darah tersebut. Meskipun begitu, Hanzo yang kini mendekat padanya hanya menjelaskan kenyataannya adalah ia sebenarnya bukanlah pendekar bela diri. Ia lebih kepada penyihir spesialis darah, dan juga ia bisa melakukan hal seperti menyuntikkan kristal darahnya secara langsung. Seketika itu juga, Presia pun tak bisa menahan teriakan kesakitannya karena Hanzo menyuntikkan langsung kristal darahnya pada tenggorokannya. Pujiannya pun diakhiri dengan, meskipun begitu, Hanzo sama sekali tak punya niatan untuk berhenti, di mana ia hanya meminta maaf karena untuk vampir tingkat tinggi sepertinya, dosis yang kecil saja tak akan berguna.